Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bapak-bapak, ibu sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang indah, yang baik ini, saya ingin menyampaikan pesan tentang tawakal. Namun sebelum saya menyampaikan pesan tawakal, saya punya pantun. Apa pantunnya? Apa tujuan ikut lomba? Pastilah ingin menang. Marilah kita banyak berdoa agar hati dengan tawakal membuat tenang. Penting sekali tentang tawakal, karena apa itu tawakal? Tawakal berarti penyerahan diri secara total, semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah realisasi keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Pengertian ini sesuai dengan Quran surat Al-Maidah, yaitu Quran surat 5 ayat 23, yang maknanya dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ini ada satu kisah ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima beberapa tamu dari luar kota Madinah. Salah seorang di antara tamunya ditanya oleh Rasulullah, di mana kamu menambatkan untamu? Tanya Rasulullah. Sang pemuda menjawab, saya tidak menambatkannya ya Rasulullah karena saya sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuda tersebut memohon kepada Rasulullah agar mendoakan untanya supaya aman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dan menegurnya, pemuda itu dengan mengatakan, tambatkan dulu untanya baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah di atas dapat dilihat bahwa tawakal bukanlah meninggalkan perbuatan untuk menjaga sesuatu. Mengikat unta merupakan upaya agar unta itu tidak dicuri dan hilang. Setelah unta diikat, barulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah atas segala keputusan yang
akan berlaku terhadap unta tersebut. Jadi setelah kita berupaya bekerja semaksimal mungkin, baru menyerahkan segala urusan kepada Allah. Jadi tawakal tidak bisa diartikan kepasrahan secara pasif yang menyiratkan unsur kemalasan, keputusan dan sikap minimalisme, tetapi kepasrahan secara aktif sesuai kapasitas manusia sebagai hamba dan khalifah yang menuntut tanggung jawab. Tidak bisa berdiam diri dengan pasif saat kita didera penyakit, tetapi kita juga harus berusaha. Ini salah satu hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, berobatlah wahai hamba Allah, karena Allah menciptakan penyakit dan obatnya. Jadi kalau kita sakit, tidak kita hanya pasrah saja, kita tidak berupaya untuk tidak berobat, tapi ini hadis, berobatlah wahai hamba Allah, karena Allah menciptakan penyakit dan menciptakan obatnya. Jadi jika kita sudah berobat dengan berbagai macam cara, tetapi penyakitnya tetap berlangsung atau tetap sakit, baru kita bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, Sang Maha Penyembuh. Dan bersabar atas semua penyakit merupakan suatu hal yang terpuji, bahkan akan berfungsi sebagai pengampunan dosa. Karena kita ridho atas ketentuan tadi. Rasulullah SAW juga bersabda, demam atau sakit demam 1 hari menghapus dosa 1 tahun. Itu hadis riwayat Al-Qudai dan Ibnu Mas'ud. Teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terlepas dia seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, dikenal sebagai Nabi yang memiliki tawakal yang paling kokoh. Dalam Al-Quran diceritakan di depan gunung api yang disiapkan oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim tetap tenang, ya. Jadi tawakal itu tenang cirinya, sampai ia dilemparkan ke dalam lautan api, ia masih tetap tenang. Sampai lolos dari amukan api, ia masih tetap tenang. Ketenangan adalah ciri tawakal. Rasa tawakal yang sangat diharapkan untuk dilestarikan oleh para jamaah, ya. Jadi harus tetap tenang. Karena apa? Karena kita yakin Allah, setelah kita berupaya semaksimal mungkin dan kita tawakal, kita yakin Allah pasti akan menolong, membantu kita. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan, ada orang yang menyangka bahwa tawakal ialah meninggalkan usaha dengan badan, maka itu adalah sangkaan yang bodoh dan sikap itu adalah haram. Sesungguhnya tawakal harus nampak dalam kesan berupa gerak dan usaha dengan ilmu melalui ikhtiar. Dalam kitab Ihya juga disampaikan, maknanya, maka tidaklah termasuk tawakal sedikitpun jika seseorang itu menunggu bahwa Allah Ta'ala akan menciptakan kekenyangan pada engkau tanpa roti, atau dia akan menciptakan roti yang bergerak sendiri kepadamu, gitu ya, atau menciptakan malaikat untuk mengunyahkan makanan baginya dan menyampaikan ke dalam perutnya. Sikap ini menunjukkan kebodohan seseorang. Hal tersebut dengan hukum-hukum dan peraturan Allah. Karena sunatullah, jadi kita harus bergerak, kita harus berikhtiar yang telah ditetapkan dalam kehidupan itu. Oleh sebab itu, meninggalkan usaha bukanlah merupakan tawakal, sebab Abu Bakar As-Siddiq telah menjaga, ini salah satu kisah ya, Abu Bakar As-Siddiq telah menjaga Rasulullah dalam gua Sur, dalam bahaya binatang yang berbisa, dengan menyumbatkan lubang dalam gua tersebut dengan tangannya. Tidak juga tawakal jika seseorang itu keluar memasuki padang belantara dan meninggalkan keluarga dengan bertawakal. Ditinggalkan saja keluarganya, tidak mengupayakan, itu tidak tawakal. Tentang hak mereka atas duduk atau duduk dan diam, tidak mementingkan urusan mereka, maka ini adalah haram hukumnya. Sebab hal ini itu akan membawa kepada kebinasaan mereka dan menyiksa keadaan keluarga. Ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, malah seseorang
Yang bertawakal itu harus memiliki adab-adab dalam tawakal. Di antara adab-adab seseorang yang meninggalkan rumah, jika ia telah mempunyai adab dalam bertawakal, menurut Imam Al-Ghazali antara lain adabnya adalah sewaktu meninggalkan rumah, ya yang pertama harus yang berikhtiar dulu ya, supaya aman gimana? Rumahnya harus dikunci. Yang kedua, meninggalkan rumah, harta itu harus diamankan supaya tidak menggairahkan pencurinya atau menyebabkan pencuri tertarik untuk mencuri, diamankan. Kemudian yang ketiga, saat keluar dari rumah diniatkan mengharap ridho Allah, ya, mengharapkan ridho Allah dan supaya Allah ridho dan menjaganya. Setelah nomor 1 dan 2 tadi. Kemudian berikutnya, jika hartanya dicuri orang, maka dia tidak boleh bersedih, mengatakan jika tidak ada kebaikan saya tidak. Nah, jadi kalau memang itu ternyata setelah berupaya semaksimal mungkin ternyata dicuri, ya sudah ridho, gitu ya. Dan berikutnya berdoa yang baik-baik, ya, berdoa yang baik-baik, ya. Yang berikutnya itu berduka cita karena kemaksiatan pencuri tersebut akan mendatangkan azab bagi dirinya, atau bersyukur seperti pencuri tersebut. Jadi tahapan-tahapan tadi, yang pertama mengamankan, mengunci, meninggalkan rumah dalam hartanya diamankan, saat keluar dari rumah dengan niatan yang baik, dan jika terjadi ternyata itu masih hilang, ya sudah ridho atas ketentuan Allah dan tidak boleh mendoakan jelek kepada pencurinya dan tidak boleh berduka cita yang terlalu dalam, itu ya, seperti itu. Demikian juga jika seseorang itu sedang sakit, maka dia wajib untuk mencari obat terhadap sakit yang dideritanya. Berobat tidak berlawanan dengan tawakal. Itu termasuk ikhtiar, sebab Rasulullah SAW juga selalu menyuruh umatnya untuk berobat dikala sakit, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai hamba Allah, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, melainkan kecuali dia juga menurunkan obatnya, kecuali sakit pikun. Nah, sakit pikun itu karena sakit tua, ya sudah, ya. Maka berobatlah hai hamba Allah, karena Allah menjadikan penyakit dan juga obat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saat Ali bin Abi Thalib juga sakit mata, maka Rasulullah SAW juga berkata, yang artinya jangan engkau makan kurma yang belum kering, ini ada ikhtiar, atau kurma rutab, ya. Dan saat Suhaib sakit mata dan dia akan makan kurma, maka Nabi berkata, engkau makan kurma sedangkan engkau sakit mata. Dalam kisah para nabi dikisahkan bahwa Nabi Musa menderita sakit. Bani Israel datang dan menyuruh Nabi Musa untuk mengambil obat yang biasa mereka pakai untuk penyakit tersebut. Namun Nabi Musa tidak mau menjawab. Nabi Musa tidak mau, dan Nabi Musa menjawab, aku tidak akan mengambil obat sampai aku disembuhkan oleh Tuhanku. Lalu Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, yang maknanya, demi kemuliaanku, aku tidak akan menyembuhkan engkau sebelum engkau berobat dengan obat yang mereka sebutkan kepadamu. Ini Allah sendiri langsung. Ini dalam kitab Ihya juga, engkau menghendaki bahwa aku membatalkan hikmahku dengan tawakalmu kepadaku, tetapi siapakah yang menyimpan obat dari tumbuh-tumbuhan sebagai manfaat dan obat segala sesuatu selain aku. Ini, ya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tawakal itu adalah sikap hati. Artinya tawakal itu sikap hati. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad, tawakal itu adalah amalan hati, sedangkan mencari obat itu, amalan obat untuk penyakit itu adalah amalan anggota badan. Hati tetap tawakal terhadap keputusan Allah, tetapi anggota badan tetap harus mencari sebagaimana cara dan obatnya, apa yang dapat dipakai untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Oleh sebab itu, jika seseorang itu berjalan dan berada di dalam kawasan yang tandus, ya, jika dia itu hanya diam saja tanpa berusaha mencari tempat yang dapat memberikan kehidupan, itu bukan tawakal. Sebab apa? Sebab tawakal yaitu harus berusaha mencari segala sesuatu yang dapat meneruskan kehidupan. Jika dia duduk saja tanpa berusaha, berarti dia telah berdosa, sebab meninggalkan perintah Allah untuk berusaha dan bersikap tawakal. Sikap tawakal itu dapat membinasakan
dapat membinasakan dirinya sendiri, sedangkan membinasakan diri adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi harus berupaya dulu baru berserah diri kepada Allah. Maksud saya Abu Ja'far Haddad, guru dari Sufi terkenal, berkata, aku menyembunyikan tawakal selama 20 tahun dan aku tidak pernah berpisah dari pasar di mana aku berusaha setiap hari sehingga mendapatkan 1 dinar untuk aku pakai dan sedekahkan. Dan aku tidak pernah meninggalkan 1 daging sen pun untuk disimpan di dalam rumahku. Inilah makna tawakal dengan bekerja dan tawakal setelah bekerja, tawakal dengan bekerja, tetap bekerja, sebab itu merupakan perintah Tuhan dan sebab itu mendapatkan uang, kemudian uang dipakai seperlunya dan selebihnya disedekahkan. Sebab Allah juga memerintahkan demikian dalam menggunakan harta dan setelah disedekahkan bertawakal kembali untuk bekerja besok harinya dengan keimanan dan keyakinan bahwa Allah akan tetap memberikan rezekinya kepada makhluknya. Demikianlah sewaktu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana maksud tawakal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalau kamu bertawakal kepada Allah sebenarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, di mana burung tersebut keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, terbang mencari makanan, kemudian kembali ke sarangnya pada sore hari dengan perut yang kenyang. Riwayat hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Jika tawakal burung saja tidak memiliki akal tersebut dengan terbang mencari makanan, ya, yang tidak berdiam diri dari dalam sarangnya, bagaimana tawakal manusia yang memiliki akal, pikiran, ya, dan anggota badan untuk bergerak, ya, untuk mencukupi dengan berdiam diri menunggu nasib. Tentunya tidak demikian, ya, kita harus berupaya. Jadi tawakal itu pekerjaan hati dan ikhtiar itu pekerjaan badan. Jadi badannya tetap ikhtiar, hatinya selalu menyerahkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu menjaga, kita selalu semangat berikhtiar dan selalu menjaga hati kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan-kesalahan murni dari kesalahan kami sendiri. Mari kita lanjutkan untuk hajat kita, hajat orang tua kita. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk orang-orang yang kita cintai, untuk orang-orang yang mendolimi kita, menyakiti kita, kita doakan juga mereka dikabulkan doa-doanya dan menjadi orang yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sa' wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Monggo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha hadibah khafidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an mumbassa wa kuntum aswajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati mas ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa khalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun بأهواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا هلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وذيل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وهميم وذيل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على اللذيذ العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تشرؤونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين وروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, alhamdulillah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang pernah berbuat baik maupun buruk kepada kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa karyawan Polindo Group, ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas segala nikmat iman, nikmat Islam, rezeki, dan kesehatan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan siswa-siswi yang baik-baik, siswa-siswi yang banyak kepada kami, siswa-siswi yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta. Berkahilah lembaga Polindo Group, jadikanlah kami lembaga yang besar, lembaga yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kelancaran bagi kami untuk menjalankan kegiatan aktivitas kami. Ya Allah, jika di antara kami masih ada yang sakit, maka angkatkanlah penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Ya Allah, yang Maha Pemberi, berikanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, rezeki yang cukup. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Ya Allah, izinkanlah kami mencapai target-target kami, permudahkanlah kami mencapai target-target kami. Ya Allah, di sini kami target 500 siswa mendaftar dan 350 siswa mendaftar ulang. Berikanlah kami siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang banyak. Setiap hari selalu ada yang mendaftar dan mendaftar ulang minimal 3 orang. Ya Allah, permudahkanlah siswa-siswi kami mendapatkan pekerjaan sebelum lulus. Ya Allah, permudahkanlah divisi yang lain mencapai target-targetnya. Divisi khusus mencapai 30 siswa. Divisi bursa kerja, pelatihan, akademi, keuangan, dan maintenance. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kabulkanlah doa-doa kami, hajat-hajat kami, hajat karyawan Polindo, hajat siswa-siswi Polindo, dan hajat-hajat orang tua siswa-siswi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, mari kita tetap fokus dalam diri kita masing-masing. Terima kasih atas doa-doa yang selama ini dipanjatkan. Mari kita fokus sekarang. Ya, kita relaksasi, kita lemaskan jari kaki kita, tumit kita, ya, kita lemaskan, kita rilekkan, ya, kita rilekkan jari kaki, tumit, betis, kaki, terus ke atas, ya, lutut, paha, kemudian perut, dada, ya, jari tangan, lengan, punggung, pundak, leher, telinga, rileks, mulut rileks, hidung rileks, mata rileks, kepala rileks, rambut rileks. Pastikan semua anggota tubuh kita rileks. Ambil nafas perlahan. Ambil nafas. Lepaskan alhamdulillah. Ambil nafas. Lepaskan alhamdulillah. Ya. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita amati saja. Ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa menang melawan setan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bersihkanlah hati kami, ya Allah, dari kotoran-kotoran hati kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari kotoran hati kami, ya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, penuhilah hati kami, ya Allah, dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, penuhilah hati kami, ya Allah, dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayangmu. Ya Allah, liputilah hati kami, ya Allah, dengan Rahman Rahim. Ya Allah, liputilah hati kami dengan Rahman Rahim. Amin, amin, ya Allah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, Kau berikan kepada kami kesehatan, ya Allah, hingga hari ini kami bisa berdoa
belajar bersama, beraktivitas. Kesempatan hari ini bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi. Terima kasih ya Allah, Kau berikan kepada kami orang tua yang baik, ayah ibu yang baik, saudara-saudara yang baik, rekan kerja yang baik yang selalu menasihati. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, rezeki yang banyak, barokah ya Allah. Kau datangkan kepada kami murid-murid yang banyak, barokah, yang baik-baik ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau mudahkan mereka ya Allah, murid-murid kami ya Allah, menuntut ilmu, belajar, bekerja, maupun berwirausaha ya Allah. Semata-mata untuk mengagungkan asma-Mu, memuliakan nama-Mu ya Allah. Maliki yaumiddin, Kaulah penguasa langit dan bumi ya Allah. Ya Allah, untuk membahagiakan orang tua mereka ya Allah, untuk membuat tersenyum ayah dan ibunya mereka ya Allah. Ya Allah, Maliki yaumiddin. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba meminta serta mohon pertolongan ya Allah. Hamba punya hajat, hamba punya keinginan, hamba punya cita-cita ya Allah, menjadikan lembaga ini lembaga yang besar, lembaga yang barokah, manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat luas ya Allah, dan bisa mensejahterakan karyawan kami ya Allah. Untuk itu bimbing kami ya Allah, bantu kami untuk mewujudkan ya Allah. Amin, amin ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami, hajat karyawan kami, hajat orang tua karyawan kami ya Allah. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, pancarkan kasih sayang-Mu kepada seluruh anggota tubuh kami ya Allah, kepada kaki kami. Kami melangkah dengan penuh percaya diri, penuh keyakinan, penuh kedisiplinan, penuh komitmen. Tangan kami ya Allah melayani dengan sepenuh hati, ringan membantu orang lain. Mata kami ya Allah memandang segala sesuatu dengan positive thinking ya Allah. Mulut kami ya Allah suka berkata yang baik-baik, yang benar-benar ya Allah. Qaulan saliman ya Allah. Amin, amin ya Allah. Amin. Kepada seluruh anggota tubuh kami ya Allah, kami bekerja dengan semangat bekerja dan beribadah ya Allah. Amin, 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 amin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kami doakan semoga semuanya selalu sehat, sukses dunia, sukses akhirat barokah. Mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.